Lama ya? Setelah proses rekam. Oke. Baik, proses rekam sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini dalam kondisi sehat, kondisi semangat, dan pastinya masih berbau-bau opor ini ya. Semoga efek opornya segera menghilang, wis mumet. Baik, karena ini masih bulan Syawal, Pak Widi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Uh, Pak Widi pastinya punya banyak salah dalam setiap perkuliahan, guyonan, tapi memang itu cara Pak Widi. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan diampuni seluruh dosa kita semua. Semoga kita bisa bertemu kembali di Ramadan tahun depan dan bisa bertemu kembali di Idul Fitri yang akan datang, dan insya Allah semoga semua kondisi segera membaik, kita bisa bertemu kembali di semester depan. Kita berdoa saja. Sudah Pak Widi sudah kangen sama kalian semua, Jaili kalian semua di kelas. Jadi kalau Jaili via online kayak gini itu kadang kurang mantep, jadi Jailinya ini langsung di kelas tiba-tiba Mbak Siti Mardia tak suruh maju, Mbak Farihatul tak suruh membuat makalah 500 lembar kayak gitu kan, asik kelihatannya. Oke, baik, hari ini kita akan membahas tentang analisis kebijakan kependidikan yang terbaru. Jadi nanti akan disampaikan oleh kelompok 4. Insya Allah nanti tetap Pak Widi selalu pantau, dan nanti Pak Widi selalu mengcover jika ada yang kurang, dan nanti di akhir-akhir presentasi nanti ada sedikit yang akan Pak Widi berikan informasi mengenai arah kebijakan yang terbaru. Oke, kelompok 4 sudah siapkah? Insya Allah siap. Oke, kalau sudah siap, waktu dan tempat Pak Widi persilahkan untuk kelompok 4. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman dan Pak Widi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berkaitan dengan analisis kebijakan kurikulum terbaru. Kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nafisah Trioktaviani, NIM 093, Farihatul Mubarokah, NIM 096, dan Avinda Ayu Skarningrum, NIM 101. Saya akan memulai untuk share screen. Sebentar. Apakah gambarnya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak. Eh, ya Sudah? sudah, Mbak. Udah, Baik, Mbak. terima kasih. Akan saya mulai. Yang pertama, poin pembahasan yang akan dibahas pada presentasi hari ini tentang pengertian analisis kebijakan kurikulum, analisis kebijakan kurikulum 13 hingga kurikulum 13 revisi. Yang ketiga, perbedaan kurikulum 13 sebelum dan setelah revisi. Yang keempat, analisis kebijakan kurikulum masa pandemi. Yang kelima, analisis kebijakan kurikulum merdeka. Yang keenam, dampak dari kebijakan kurikulum. Yang pertama ada pengertian analisis kebijakan kurikulum. Analisis kebijakan kurikulum yaitu penelitian sosial terapan mengenai kurikulum yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Pada umumnya, kebijakan memfokuskan kajiannya pada tiga hal. Ketiga fokus tersebut merupakan
merupakan pijakan yang dipedomani dalam melakukan analisis kebijakan. Implementasi, sebentar, salah. Analisis kebijakan kurikulum 2013 hingga kurikulum 2013 revisi. Kurikulum 2013 terkesan tergesa-gesa, tanpa dibarengi dengan perencanaan dan pemikiran yang bulat. Banyaknya evaluasi dari segi perencanaan sampai pengimplementasiannya masih diperdebatkan media massa dengan asumsi-asumsi negatif. Karena itu, maka pemerintah melakukan revisi pada kurikulum ini. Kurikulum 2013 revisi merupakan wujud penyempurnaan kurikulum yang berbasis karakter sekaligus berbasis kompetensi dan diberlakukan secara berangsur-angsur tahun ajaran 2017-2018, yakni pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum 2013 revisi merupakan wujud penyempurnaan kurikulum yang berbasis karakter sekaligus berbasis kompetensi dan diberlakukan secara berangsur-angsur. Dalam kemudian bentar, implementasi kurikulum 13 revisi. Mohon maaf ada kesalahan teknis, saya akan mulai kembali. Ya, selanjutnya ada implementasi kurikulum 13 revisi. Pada pengimplementasiannya, kurikulum 2013 menuntut guru untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengintegrasikan 4 hal penting, yaitu yang pertama ada penguatan pendidikan karakter. Perlu diintegrasikan dalam pembelajaran terutama untuk memperluas dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. Integrasi PPK dalam pembelajaran maksud saya terutama ditekankan pada pembentukan 5 karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang kedua, ada literasi. Integrasi literasi dalam konteks gerakan literasi sekolah ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan warga sekolah, khususnya peserta didik dalam mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, menulis, dan berbicara. Yang ketiga, integrasi keterampilan abad ke-21 yang mencangkup 4C, communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, dan creativity and innovation. Merupakan bentuk antisipasi kurikulum terhadap perkembangan teknologi dan penerapannya di masyarakat. Inilah sesungguhnya yang ingin diwujudkan dalam kurikulum 2013 revisi, bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan atau materi, tetapi pembentukan kompetensi pada abad ke-21. Yang keempat, HOTS atau
higher order thinking skill yang mencangkup kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, dan metakognitif, serta berpikir kreatif merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum 2013 revisi juga menuntut materi pembelajaran sampai metakognitif yang mensyaratkan peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkirakan. Implementasi kurikulum 2013 revisi mengisyaratkan dan menuntut guru untuk mengintegrasikan muatan-muatan karakter dalam setiap pembelajaran sesuai dengan visi serta misi sekolah dan daerah masing-masing. Inilah salah satu kelebihan dari kurikulum 2013 revisi yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Selanjutnya, pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Avinda. Baik, yang berikutnya yaitu perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Bisa next slide, Mbak? Nah, untuk perbedaan yang pertama yaitu mengenai pendekatan dalam pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 harus menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik dengan tahap 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, atau mengumpulkan data, mengasosiasi atau mengelola informasi, dan mengkomunikasikan atau menyajikan. Sedangkan pada kurikulum 2013 revisi, pendekatan saintifik dengan tahap 5M ini bukanlah satu-satunya pendekatan atau pembelajaran dan apabila saat pembelajaran dan apabila digunakan maka susunannya tidak harus berurutan. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu ada pada komponen silabus. Pada kurikulum 2013 sebelum revisi, komponen silabus itu terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sedangkan pada kurikulum 2013 setelah revisi, komponen silabus itu lebih ramping dan terdiri dari kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu dalam penilaian pembelajaran. Pada kurikulum 2013 sebelum revisi, penilaian pembelajaran itu terdapat ulangan harian, ujian atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Sedangkan pada kurikulum 2013 revisi, penilaian pembelajaran itu terdapat penilaian harian. Nah, penilaian harian ini sebagai pengganti ulangan harian pada kurikulum 2013 sebelumnya. Kemudian ada penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Tidak ada lagi UTS, langsung ke penilaian akhir semester yang dilakukan pada semester 1 dan penilaian akhir tahun yang dilakukan pada semester 2. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu dalam RPP. Pada kurikulum 2013 sebelum revisi, dalam RPP disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan dengan lembar penilaian terpisah dari lembar materi pembelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013 setelah revisi, dalam RPP tidak perlu disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan dan materi pembelajaran dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan rubrik penilaiannya. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu pada proses pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 sebelum revisi, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Sedangkan pada kurikulum 2013 setelah revisi, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan pengetahuan pendidikan karakter atau PPK, literasi, 4C yang terdiri dari kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif, serta HERTZ. Lanjut, Mbak. Poin bahasan yang selanjutnya yaitu kebijakan kurikulum darurat pada masa pandemi atau kurikulum pandemi COVID-19.
Kurikulum darurat merupakan kurikulum yang disusun dan dilaksanakan hanya pada masa darurat COVID-19 yang disusun dengan cara memodifikasi dan melakukan inovasi pada struktur kurikulum, bahan ajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada konsep dari pembelajaran masa darurat ini atau konsep dari kurikulum darurat. Yang pertama yaitu ada kegiatan pembelajaran pada masa darurat dilakukan dengan berpedoman pada kalender pendidikan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, ada kegiatan pembelajaran masa pandemi COVID-19 melibatkan guru, orang tua, peserta didik, dan lingkungan sekitar. Kemudian konsep yang ketiga yaitu ada kegiatan pembelajaran dilakukan setelah sekolah melakukan pemetaan zona desa atau kelurahan tempat tinggal peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan yang ada di sekolah sebagai bahan penentu pelaksanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian konsep yang keempat yaitu ada kegiatan pembelajaran masa darurat dilaksanakan atau dilakukan dengan mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, baik pada aspek fisik maupun psikologis. Nah, hal ini untuk pembelajaran tatap muka atau kelas nyata, hal tersebut ditunjukkan dengan surat rekomendasi dari pemerintah setempat. Pada kemudian Mbak, slide selanjutnya. Nah, pada implementasinya, kurikulum darurat ini mengalami banyak kendala. Nah, kendalanya itu bisa dari guru, peserta didik, dan juga pada orang tua. Yang pertama yaitu ada kendala dari guru. Kendala dari guru ini dapat berupa guru kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Kemudian waktu pembelajarannya berkurang sehingga guru tidak mungkin untuk memenuhi beban jam mengajar, serta guru kesulitan dalam komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Kemudian kendala yang kedua yaitu kendala pada peserta didik. Kendala pada peserta didik ini dapat berupa siswa kesulitan dalam konsentrasi belajar di rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan atau soal-soal yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik. Kemudian ada juga kendala peserta didik yaitu dengan peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Kemudian kendala yang berikutnya yaitu kendala dari orang tua. Kendala dari orang tua ini dapat berupa tidak semua orang tua itu mampu mendampingi anak belajar di rumah karena adanya tanggung jawab atau hal lain yang harus dilakukan oleh orang tua, seperti harus bekerja dan mengurus urusan rumah dan lain sebagainya. Kemudian kendala yang dialami orang tua yang selanjutnya yaitu orang tua kesulitan dalam memahami pembelajaran atau pelajaran anak-anak di sekolahnya dan kesulitan orang tua dalam memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebijakan kurikulum Merdeka. Pembelajaran yang diinginkan pemerintah saat ini yaitu pendidikan yang diwacanakan dengan moto Merdeka Belajar. Ini memungkinkan untuk membedakan siswa dan guru dengan aturan-aturan baku yang telah ditetapkan sebelumnya. Moto Merdeka Belajar digaungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Pak Nadiem Makarim, pada saat rapat acara koordinasi bersama Dinas Provinsi dan Kota. Beliau mencanangkan ada 4 program pembelajaran nasional, yaitu yang pertama, USBN diganti menjadi ujian asesmen. Pada tahun 2020, USBN diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan di sekolah. Ujian dalam bentuk tes tertulis dan bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan, bisa penugasan kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Program yang kedua yaitu 2021, ujian nasional diganti. Kemendikbud Pak Nadiem menyatakan materi ujian nasional terlalu padat, sehingga siswa dan guru hanya cenderung menguji penguasaan terhadap konten.
bukan kompetensi penalaran. Karena hal itu, di tahun 2021 diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga yaitu RPP dipersingkat. Guru akan bebas memilih, membuat, memodifikasi, atau mengembangkan format RPP. RPP akan dipersingkat menjadi satu halaman saja, sehingga tidak memberatkan guru dalam pembuatan RPP yang berisikan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Yang terakhir yaitu zonasi PPDB lebih fleksibel. Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi sekolah yang telah diberlakukan sebelumnya. Namun, untuk beberapa kondisi daerah yang akses dan kualitasnya masih di bawah standar akan ditetapkan oleh Kemendikbud. Bisa slide selanjutnya, Mbak. Yang selanjutnya yaitu kebijakan mengenai kampus merdeka. Yang pertama, mengenai konsep merdeka belajar oleh Pak Nadiem Makarim. Kebijakan merdeka belajar yaitu kampus merdeka yang diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi yang berbelit dan kebebasan bagi mahasiswa memilih program yang diinginkan atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Itu merupakan, maaf salah teman-teman, menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI 2020, kebijakan Merdeka Belajar merupakan kampus merdeka yang diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi yang berbelit dan kebebasan bagi mahasiswa memilih program yang diinginkan. Tujuan besar yang diinginkan dari konsep Merdeka Belajar ini yaitu tercapainya kultur lembaga pendidikan yang otonom, tidak birokratis, dan terciptanya sistem pembelajaran yang inovatif berbasis pada permintaan dan tuntutan dunia modern. Yang selanjutnya yaitu mengenai tantangan penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, mekanisme kolaborasi antara perguruan tinggi Islam, swasta, dan program studi dengan pihak luar. Yang selanjutnya yaitu percepatan perguruan tinggi negara atau PTN go internasional dengan kebijakan PTN Badan Hukum atau PTN-BH. Yang selanjutnya yaitu mekanisme magang di luar program studi. Untuk selanjutnya akan membahas mengenai dampak kebijakan kurikulum. Dengan adanya perubahan kebijakan pada kurikulum Indonesia tentunya menimbulkan dampak bagi pelaksanaan pendidikan. Berikut adalah dampak dari kebijakan kurikulum yang sering berubah. Yang pertama, dampak positif. Kurikulum akan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, dan perkembangan satuan pendidikan dan masyarakat setempat, sehingga satuan pendidikan secara langsung tidak langsung dapat membantu perkembangan masyarakat. Yang kedua, pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu guru semakin bermutu, karena guru harus memberi pelajaran yang dapat dicerna oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu siswa dapat belajar dengan baik, giat, serta kritis dalam setiap pelajaran untuk menyikapi perubahan kurikulum. Sedangkan dampak negatif dari perubahan kurikulum yaitu yang pertama, mutu pendidikan menurun. Yang kedua yaitu perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa. Yang ketiga, siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru. Yang keempat, visi dan misi suatu sekolah yang sedang ingin dicapai terganggu dengan perubahan kurikulum tersebut. Yang kelima, tidak semua guru memiliki keahlian atau kecakapan dalam pembelajaran kurikulum. Atau tidak semua satuan pendidikan memiliki guru atau orang yang ahli dalam pengembangan kurikulum. Sekian presentasi dari kelompok 4.
Baiklah, itu dia presentasi dari kelompok 4, kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, sesi tanya jawab, kami mulai. Baik, silakan kelompok yang lain yang ingin bertanya pada kelompok 4. Pak Widi persilakan. Maaf tadi siapa tadi? Oke, silakan yang mau tanya siapa? Saya boleh, Pak. Ya boleh, silakan. Silakan untuk kelompok 4, Mas Udin mau tanya. Oke, Mbak, mau tanya. Jadi kan di kurikulum 2013 kan membuat suatu inovasi tadi kan 4C ya, Mbak, penerapannya di 2013 itu. Nah, kalau misal kita lihat itu kan banyak siswa yang cuek, malas, terus biasanya orang-orang yang di belakang itu terkesan tidur atau yang di dekat ventilasi itu kan orang-orang yang biasanya nggak terlalu mempedulikan sekitar. Padahal di kurikulum 2013 itu kan ada kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Apakah 4C itu sesuai dengan pendidikan saat ini ya, Mbak? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Hanifuddin. Bisa nanti diketikkan di grup ya, Mas. Sekalian. Ya, Pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman. Ayo silakan untuk yang lainnya. Tadi pertanyaannya Mas Hanifuddin bagus juga. Silakan Mas Hanifuddin kalau biar lebih jelas teman-temannya yang lain bisa diketik di chat ya. Oke, yang kelompok yang lain yang ingin tanya silakan. Nanti sebelum Pak Widi ngasih tambahan-tambahan. Ayo, ini biasanya Mas Heri, Mbak Ella, Mbak Alia. Ayo silakan tanya. Yang lainnya dulu, Pak. Ih, apa masih efek opornya masih nempel? Ya, Pak, ini masih Suaranya mungkin liip-liip ngono. Kayak lagi turu. Oke, oke. Oke, yang lain silakan. Bagaimana? Ada yang ingin tanyakan? Oke, sambil menunggu temennya yang lain tanya, coba Pak Widi tanya untuk kelompok 4. Menurut kalian, implementasi kebijakan kurikulum yang terbaru ini untuk arah ke depan mengenai pendidikan di Indonesia, itu menurut kalian gambaran kalian pendidikan yang akan datang itu seperti apa? Bisa ditangkap pertanyaannya Pak Widi? Bisa. Pak. Oke, yuk silakan untuk kelompok yang lain.
Bagaimana? Kelompok yang lain? Tadi pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya siapa? Saya atau pertanyaan dari Mas Widi? Oh, pertanyaannya Pak Widi tadi bagaimana menurut kalian implementasi kebijakan kurikulum yang terbaru ini terhadap arah pendidikan yang ada di Indonesia untuk kedepannya itu bagaimana? Mana ada yang ingin ditanyakan lagi untuk kelompok yang lain? Mbak Sofiani mungkin? Atau ini Mbak Livia, tumben anteng-anteng wae. Mbak Alia, iki tumben anteng-anteng wae. Iya Pak, apa memberi kesempatan yang lain aja. Nanti dikira tanya terus gitu. Ya enggak apa-apa beliau. Berarti yang nilainya tetap diborong kok ya. Waduh, Oke, yang lain. Enggak apa-apa. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Apa sambil menunggu temannya yang lain bertanya? Untuk kelompok 4 mau berdiskusi dulu atau langsung menjawab? Berdiskusi dulu, Pak. Oke, baik. Waktu diskusi Pak Widi persilahkan untuk kelompok 4. Sementara saya ambil alih dulu. Baik, untuk penilaian untuk kelompok 4 dari segi presentasi sudah sangat bagus. Terus untuk tampilan PPT juga saya suka, sangat suka. Jadi tidak hanya konten tulisan saja, di situ juga ada pemenuhan konten yang lain seperti gambar dan lain-lain sehingga mempermudah kita untuk mempelajarinya. Sekilas melihat itu, oh maksudnya ada ini, jadi bagus. Terus untuk penyajian presentasinya juga bagus, makalah juga cukup bagus. Jadi Pak Widi apresiasi untuk kelompok 4. Baik, Pak Widi akan menambahkan untuk tentang arah kebijakan pendidikan untuk ke depan mengenai kebijakan-kebijakan memang kebijakan pendidikan di Indonesia ini bisa dikatakan fluktuatif. Kenapa fluktuatif? Karena memang pada prinsipnya kita mengenal dan selalu kita bahas dari awal sampai detik ini pun masih belum bisa berubah istilahnya apa namanya istilahnya ganti menteri ganti kebijakan seperti itu kan kita melihat hal seperti itu. Jadi kadang ya memang PR kita besar sebagai seorang pendidik antara sabar dan bagaimana ya. Kadang itu kan membuat kita bingung juga, terutama pernah saya mengalami waktu itu angkatan saya S1 dan S2 juga sama. Waktu S1 dulu sudah capek-capek menyusun KTSP kelihatannya. KBK, tiba-tiba kurikulum itu berubah menjadi KTSP. Baru diubah KTSP sudah berubah K13 awal. Wah, itu kan kacau, kasihan teman saya waktu itu nggak lulus adik kelas saya juga banyak yang makanya angkatan saya waktu itu dan adik kelas itu angkatan yang paling gimana ya dilematik karena ketika memfokuskan satu penelitian tersebut penelitian akan bisa tetap berlanjut, hasil akan bisa dicapai, tapi kan penelitian itu hasilnya akan menjadi penelitian yang usang. Terus serak gula kurikulumnya ganti mah piye. Nah, seperti itu. Jadi ya itu memang PR dari kita sebagai pendidik itu di perubahan yang selalu berubah-ubah dan kalau seandainya perubahannya itu masih berorientasi pada kurikulum yang sebelumnya mungkin tidak masalah, tapi kesannya seperti itu, tapi dalam kenyataannya memang berubah secara total seperti itu. Tapi yes, itu kepentingan yang masing-masing. Tapi alhamdulillahnya kurikulum untuk saat ini diberikan kemudahan atau diberikan keleluasan terhadap sekolah masing-masing sekolah ya untuk menentukan kurikulum yang cocok itu seperti apa atau model pembelajarannya itu seperti apa atau model kurikulumnya itu seperti apa.
Nah, yang jadi masalah memang apa namanya itu loh, menentukan tingkat kelulusannya itu yang cukup menjadi fenomenal. Tadi disebutkan bahwasanya UN diganti menjadi asesmen, tapi dalam kenyataannya di lapangan ini kan kalian mumpung KKL ya, ini musim-musimnya KKL ya di sekolahan, silakan ini kesempatan bagus banget. Dan ini kalian sudah mulai mengajukan topik penelitian kah? Belum, Topik Pak. skripsi? Belum disuruh. Semester 4. Yang sudah disuruh kemarin siapa ya kok? Bang Sani, kita angkatan kalian sudah ada kok yang mengajukan topik skripsi kayak gitu kemarin kita Itu Di tugas Metopen Pak, di metodologi pendidikan. Penelitian. Metopen kan? Ya, Nah, itu enggak apa-apa. Kalian kan itu baru topik, belum judul. Jadi kalau kalian pengen segera lulus tepat waktu, mulai saat inilah kalian mulai membuka diri terhadap sekolah-sekolah. Pertama ini mumpung kalian KKL, Susah, pelajari Pak. sekolah tersebut. Gimana? susah Jadi buat proposalnya. loh, proposal itu gampang. Yang terpenting itu kalian menentukan arahnya itu kemana dulu. Proposalnya gampang, arahnya udah jelas. Masalahnya susahnya menyusun proposal itu arahnya belum jelas seperti itu. Nah, kapan-kapan memang enaknya kalau diskusi itu langsung ketemu ya. Kapan-kapan boleh kok kalian main ke sini nanti. Pak saya gimana tuh Pak cara nyusun proposal nanti tak ajarin. Nah, kita kembali lagi ke topik. Jadi dengan adanya pembebasan masing-masing sekolah untuk menilai meluluskan siswa itu masing-masing, alhasil banyak sekarang sekolah-sekolah yang bisa dikatakan nakal. Nakal bagaimana? Karena dia tidak jujur. Harusnya itu dia belum menguasai kompetensi tersebut, dan ketok sekolahan kuwi lulus 100%, alhasil kudu nilai loro, mereka memarkup menjadi nilai 7, memarkup menjadi nilai 8 tanpa melihat proses mereka. Alhasil dengan adanya seperti itu, siswa-siswa saat ini rata-rata mereka akan istilahnya gampang kayak halah akurasi nawe paling gue bijine sakmono tetap lulus. Dan itulah dengan demikianlah itu akan menjadi bom waktu untuk Indonesia itu sendiri, di negara kita sendiri. Kapan tinggal bom waktu itu akan meledak? Maksudnya bom waktu itu akan meledak itu bagaimana? Dengan adanya gampang kayak seperti itu, alhasil kan lulusan yang dicetak itu bisa dikatakan belum memiliki kompetensi yang seperti diharapkan. Alhasil nanti dunia kerja itu juga akan kualitasnya akan turun. Terus apa namanya, ketika kompetensi itu tidak bisa terlaksana atau tidak bisa tercapai, makanya mutu dalam berbagai hal, entah itu dalam dia akan menjadi pemangku kebijakan, dia menjadi orang yang terpandang, itu karena mutunya sudah mulai turun, pasti akan berdampak pada hal-hal atau aspek-aspek yang lain seperti itu. Nah, itu memang menjadi PR besar. Memang UN itu kalau dihapuskan secara total menurut saya kurang tepat. Tapi kalau dijadikan sebagai standar kelulusan itu juga saya tidak setuju. Jadi memang UN itu kalau menurut saya pribadi ya, analisis saya pribadi, memang UN itu perlu ada. Entah itu dalam bentuknya asesmen, bentuknya seperti apa, tapi itu harus ada memiliki standar. Oh, standar lulusan anak SMA itu harusnya kompetensinya ini. Jadi ujian itu tetap harus ada, cuman ujian itu sendiri jangan sebagai salah satu penentu kelulusan, tapi itu sebagai jangan sebagai salah satu menjadi bahan pertimbangan utama untuk kelulusan, tapi itu sebagai referensi untuk anak ini sebenarnya sudah mencapai kompetensi A, B, C, D, E, F, G, nah seperti itu. Jadi sehingga ketika dia lulus dari
tingkatan belajar tersebut itu untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, itu lembaga yang akan menerima dia itu tahu, oh peserta didik ini dia sudah memenuhi ini. Oh, jadi cocoknya dia adalah di jurusan ini. Oh, dia sudah menemui ini. Oh, cocoknya di jurusan ini. Nah, kalau dan itu memang perlu ada kejujuran di masing-masing satuan pendidikan. Kalau kita melihat caranya memarkupnya modelnya seperti itu kan bahaya kan. Harusnya dia kompetensinya hanya baru 2, baru 3, yang seharusnya dia memiliki standar kompetensi 7, alhasil dari nilai 3 itu dia markup menjadi 7, nah itu kan akan berbahaya kan nanti untuk kedepannya. Nah, seandainya itu menjadi pemangku kebijakan, pasti kebijakannya akan kacau balau dan akan susah apa namanya untuk memperbaiki kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Jadi seperti itu. Nah, arah kebijakan pada prinsipnya itu sendiri memang ada isu-isu strategis di sini. Yang pertama, belum meratanya kesempatan pendidikan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Yang kedua, ada kualitas lulusan pendidikan masih belum membanggakan pada semua jenjang. Yang ketiga, rendahnya kesiapan lulusan dalam memasuki kelanjutan studi dan kehidupan masyarakat. Yang keempat, lemahnya kinerja lembaga pendidikan yang pendidikan pada semua jenjang. Arah kebijakan pendidikan kita itu bisa dilihat yang pertama pemberdayaan lembaga pendidikan, yang kedua ada desentralisasi pendidikan, yang ketiga akuntabilitas pendidikan, yang keempat relevansi pendidikan, yang kelima pemberdayaan masyarakat di situ. Nah, kelima aspek ini atau kelima arah kebijakan Indonesia ini itu bisa kita perhatikan atau bisa kita pahami di situ bahwasanya yang pertama pemberdayaan lembaga pendidikan. Kenapa sih kok harus yang difokuskan yang pertama adalah pemberdayaan lembaga pendidikan? Kebijakan pendidikan nasional pada semua jenjang, baik kini maupun ke depan, terutama telah diarahkan kepada pemberdayaan lembaga pendidikan. Nah, sehingga memiliki otonomi yang tinggi dalam menghadapi setiap persoalan yang dihadapi. Pemberdayaan lembaga pendidikan seperti ini itu lebih didasarkan pada pemberian trust kepada lembaga untuk mengelola dirinya sendiri secara bertanggung jawab. Nah, kalau saya kira kalau untuk sekolah negeri, sekolah mungkin bisa dikatakan tidak jadi masalah, tapi yang akan menjadi masalah adalah sekolah-sekolah swasta ketika mereka memang pengen menentukan mutunya mereka baik. Saya kira dengan konsep seperti ini mereka bertanggung jawab dan mereka memiliki standar khusus. Walaupun peminatnya sedikit, tapi lulusan yang akan dicapai dia akan jauh lebih bagus. Kalau negeri kan sudah terpantau langsung ya dari negara. Jadi kalau ada kekurangan kurang lebihnya, harusnya negara yang bertanggung jawab di situ. Tapi kalau yang swasta ya gitu. Nah, di lapangan kenyataannya sekolah swasta sendiri itu seolah-olah meluluskan. Jadi malah justru tidak mempertimbangkan mutu sebenarnya pendidikannya mereka itu apa. Beda kalau memang seperti mungkin sekolah-sekolah yang swasta di sini kan banyak ada apa namanya yang di Semarang itu ada banyak lah ya di sini di Salatiga ada Al-Azhar dan lain-lain. Dia memiliki mutu tersendiri sehingga mutunya mereka itu dijaga, lulusan mereka itu juga diperhatikan, alhasil ya akan terkontrol. Jadi benar-benar implementasi yang diharapkan kurikulum 2013 itu tercapai. Tapi kalau wah kudu lulus kabeh, kudu loro-loro ini kudu juga gitu kabeh, itu kan yang berbahaya akan menjadi bom waktu itu seperti itu. Yang kedua, desentralisasi pendidikan. Nah, keragaman yang dimiliki oleh lembaga pendidikan, baik dilihat dari jenis dan jenjangnya, tidaklah relevan jika semua pengelola pendidikan disentralkan, sebagaimana pada era-era sebelumnya. Dengan adanya desentralisasi pendidikan ini, itu diharapkan dapat mewujudkan
setiap program dan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi masing-masing, sehingga dapat dijamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Ada lagi akuntabilitas pendidikan. Yang dimaksud di sini akuntabilitas pendidikan itu sendiri adalah institusi dan sumber daya pendidikan dalam menunjukkan kegiatannya seringkali lepas dari tanggung jawabnya. Untuk dapat lebih dipertanggungjawabkan kepada publik, maka setiap institusi seharusnya mampu menunjukkan kinerjanya secara bertanggung jawab sebagaimana amanat yang telah diberikan. Kegiatan pendidikan tidak hanya menghabiskan biaya yang telah disepakati, namun sejauh mana dapat diwujudkan dalam kegiatan yang bermakna. Nah, tapi kan kalau kita melihat di lapangan, kadang miris juga ya, biaya besar tapi pelaksanaannya seperti itu kadang miris juga. Nah, itu memang jadi PR kita. Kalian besok menjadi calon guru, tolong menjadilah seorang pendidik dan guru itu yang bertanggung jawab. Yang keempat ada relevansi pendidikan. Nah, program pendidikan dan kurikulum telah dilakukan perbaikan secara terus-menerus yang diharapkan dapat menyiapkan lulusan memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan pada zamannya. Namun, lepas dari itu tetap berbagai kegiatan yang diciptakan perlu diarahkan juga untuk membekali peserta didik dalam menghadapi kebutuhan dalam hidupnya. Nah, jadi, jangan sampai terlalu berorientasi terhadap materi, tapi makanya dalam kurikulum 2013 ini pembelajarannya itu secara kontekstual, tidak hanya tekstual saja. Kalau tekstual saja itu akan menciptakan peserta didik itu atau lulusan itu berorientasi hanya pada teori saja, tapi tidak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga untuk bekal peserta didik itu dalam kebutuhan dalam hidupnya itu sangat minim. Jadi makanya sekarang diubah paradigmanya menjadi secara kontekstual. Makanya Pak Widi selalu menekankan pada kalian setiap pembelajaran, kalian jangan terlalu berorientasi pada tekstual. Coba kalian hubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena mau tidak mau peserta didik itu harus tahu apa yang dia pelajari itu manfaatnya terhadap kehidupan mereka itu apa. Nah, itu kalian harus bisa mengkaitkan tersebut. Makanya IPA sekarang sudah berubah menjadi IPA terpadu untuk jenjang SMP, karena memang SD ke SMP kan masa peralihan ya. Jadi dari kehidupan sehari-hari menjadi menghubungkan kehidupan sehari-hari terhadap teori asli sainsnya itu bagaimana. Yang kelima ada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat merupakan stakeholder utama dalam proses pendidikan. Oleh karena di samping pemerintah memenuhi tanggung jawabnya untuk mendukung terjadinya proses pendidikan, masyarakat itu perlu diberdayakan untuk berpartisipasi, baik secara finansial maupun substantif, sehingga mereka ikut memiliki tanggung jawab dalam mengawal proses pendidikan yang ada di sekitarnya. Tapi untuk apalagi era pandemi seperti ini, PJJ seperti ini, itu sebenarnya peran masyarakat itu sangat penting. Tapi kita melihat yang ada di lapangan, wayahe kon PJJ malah bocah-bocah do layangan. Yo tanggone yang meneng wae. Kowe malah ngedol layangan ini tambahnya tuh beli yo, Pak. Roh dari PJJ itu sendiri malah jadi hilang. Diberikan kuota malah orang nggo sinau, malah nganggo Mobile Legends. Kira her. Oke, Pak. Nah, itu beratnya kan seperti itu. Makanya malah wayahe PJJ malah do mabar. Pak Widi kadang yo risih kan, deketnya Pak Widi kan ada itu ya, semacam Indomie 24 jam itu. Nah itu lah kok ada kayak cacah cilik kok gini dari gini do mabar. Ditambahin kono wifi-ne banter di sana lah ya yo. Ya sekatek ya. Jadi mungkin wayahe do PJJ kadang kalau yang pas saya ngonangi di situ memang tak oprai sing punya itu kan kebetulan kontrak di tempat saudara, jadi saya agak berani, Mas Bu, wayah-wayah seperti ini sing cacah kuwi wong ngono kuwi
Jangan disuruh kumpul dulu. Kalau memang kumpulnya untuk belajar sih tidak apa-apa, tapi kumpul yang gue game ngono iki ya masake. Nah, makanya kan guru-guru banyak orang mengatakan wah PJJ ini ki guru ki makan gaji buta jare sopo malah luwih kesel karena harus mengawasi peserta didik malah justru 24 jam nonstop. Karena apa? Ketika pagi mungkin orang tuanya sedang bekerja, handphone akan dibawa orang tuanya sehingga pembelajaran PJJ kan jadi tidak terlaksana. Dan mungkin ada yang sudah diberikan handphone sehingga pelaksanaan PJJ juga bisa terlaksana. Jadi setengah bisa terlaksana, setengah tidak bisa terlaksana. Otomatis yang tidak terlaksana kan menunggu orang tuanya pulang untuk pembelajaran. Nah itu tinggal pulangnya rata-rata kalau pabrik kan ya, kalau daerah Pak Widi kan maksudnya daerah industri ya, jadi rata-rata banyak yang kerja untuk menjadi pabrik seperti itu, pulang paling gaji kan jam 6 sore ya, berarti kan pembelajaran akan bisa dilakukan setelah jam 6 paling jam 7 malam sampai malam. Nah itu kan ya sebenarnya PJJ itu uh, lebih capek daripada uh, pembelajaran secara langsung. Dan di sisi lain guru itu juga sebagai orang tua juga, jadi ya uh, bingung kondisi serba bingung, tapi memang ini harus kita laksanakan dulu. Kita tidak boleh mengeluh, harus mencari solusi yang terbaik itu seperti apa ya. Begitu memang peran masyarakat di sini sangat penting dalam pengontrolan kependidikan yang ada untuk era saat ini. Jadi itulah nanti tantangan kalian, harapannya kalian. Makanya kenapa setiap perkuliahannya Pak Widi kalian sudah saya orientasikan ke pengembangan IT, karena untuk kedepannya itu yang akan kalian hadapi. Kalian pengen mencontohkan sawah, habitat sawah sekarang udah pada hilang. Kalian pengen mencontohkan simbiosis mutualisme, kebo dengan jalak, ono golek kebo dengan jalak ning daerah Semarang, ono yang sangar. Nah kan susah sekarang kondisi seperti itu. Nah dengan adanya berbasis IT itu kita bisa mengkolaborasikan, menghidupkan suasana tersebut atau teori tersebut dalam bentuk digital. Nah itu memang harapannya Pak Widi memang kedepannya seperti itu. Tapi ya memang itu kembali ke masing-masing kita pribadi untuk kedepannya seperti apa. Nah kembali lagi memang pemerataan infrastruktur pendidikan di Indonesia masih belum rata. Mungkin kalau di Jawa tidak ada alasan lagi lah untuk IT, paling ya memang karena kebutuhan ya. Jadi memang dari penghasilan orang tua sehingga belum bisa untuk mengikuti perkembangan IT. Tapi kalau untuk di luar Jawa itu akan cukup susah juga. Mungkin daerah Irian Jaya, mungkin daerah Maluku, daerah Sumatera itu akan susah masih, terutama sinyal dan lain-lain itu masih susah di sana. Nah itu memang PR besar kita bersama, tapi kita fokus aja, kita percaya, kita setting diri kita untuk kedepannya menjadi seorang pendidik yang solutif kayak Butejo ya, jadi wong ya sing solutif. Ya. Nah, strategi pendidikan nasional itu untuk mewujudkan kebijakan pendidikan nasional, maka ada beberapa strategi pendidikan nasional. Yang pertama, demokratisasi pendidikan. Itu upaya dapat dilakukan dengan mengadakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang yang diwujudkan dengan melakukan pembaruan kurikulum pada semua jenjang. Nah, yang jadi masalah kan ini hanya berjenjang, yang dikembangkan mungkin fokus yang ada di SD toh, ada yang fokusnya di SMP toh, hanya yang fokusnya di SMA toh. Harusnya semua jenjang itu juga harus dikembangkan dan harus saling nyambung. Takutnya nanti sudah dikembangkan di SD tapi SMP belum berkembang, ya bisa dikatakan percuma juga. Yang ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan yang dapat dimanifestasikan dengan pengembangan kecakapan dasar, menata program sesuai dengan kepentingan kelanjutan studi, dan memasuki dunia kerja, menciptakan proses pendidikan yang manusiawi, dan membangun iklim pendidikan yang
inklusif. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan yang dapat diwujudkan dengan penegakan manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat, penegakan otonomi dan akuntabilitas perguruan tinggi, penerapan dalam pendanaan pendidikan yang berbasis kinerja, dan pemantapan keberadaan dan fungsi akreditasi lembaga pendidikan semua jenjang dalam mengupayakan debirokratisasi pendidikan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia itu ada banyak. Yang pertama, mentalitas birokrat sektor pendidikan. Yang kedua, politisasi birokrasi pendidikan. Yang ketiga, penghargaan terhadap profesi pendidikan. Yang keempat, mayoritas tenaga pendidikan belum menunjukkan keprofesionalan yang membanggakan. Yang kelima, kepedulian masyarakat, bisnis dan industri yang masih rendah. Jadi seperti itu. Jadi memang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia itu, yaitu tadi ada, terutama mentalitas birokrat di sektor pendidikan. Nah, pengelolaan pendidikan tidak akan lebih produktif manakala pimpinan lebih menunjukkan penampilan birokratis dibandingkan dengan penampilan profesional. Istilahnya pencitraan seperti itu. Penampilan birokratis ini cenderung mengatasi persoalan pendidikan yang bersifat administratif dan birokratis daripada pendekatan yang bernuansa akademik, profesional, dan humanistik. Nah, tentu saja untuk beberapa hal masih juga perlu pendekatan secara administratif, tapi yang lebih utama dalam dunia pendidikan itu memang akademik atau nuansa akademik, profesional, dan humanistik itu perlu ditekankan di situ. Nah, ini diperberat dengan kondisi yang kedua, yaitu politisasi birokrasi pendidikan. Kita tidak bisa menutup mata itu terjadi seperti itu. Sejak zamannya Pak Widi, yang sekolah di SMA 1 atau di SMA mana, ini biasanya anak pejabat, ya, anaknya orang kaya semua. Nah, kalaupun bisa jadi satu, mesti engko sing dimenangke sing anake pejabat-pejabat, engko rankingnya mesti siji-siji. Padahal urung mesti mereka kan rata-rata nyontoh. Kadang jawaban dhewe dipek kono, kadang biasa seperti itu. Nah, itu sebenarnya buruk dengan proses seperti itu. Makanya sekarang sudah mulai ada zonasi ya, tapi zonasi untuk ini masih belum sesuai harapan karena ada beberapa zona yang tidak tercover. Contoh di Kabupaten Semarang itu ada satu desa tidak tercover kecamatan manapun. Jadi bingung masaknya anak-anak itu terus sekolah di mana, hasil mereka sekolah di swasta. Di Kecamatan Bergas, harusnya masuk di Kecamatan Bergas, cuman di petanya tidak masuk. Terus coba saya cek di Kecamatan Bandungan juga tidak masuk. Di Kecamatan Ungaran Barat juga tidak masuk. Kan kasihan seperti itu. Terus deknya harus sekolah ngendi? Itu nggak tahu, untuk yang tahun ini Pak Widi belum ngecek sih. Nah, politisasi birokrasi pendidikan di sini itu dampak negatif otonomi pendidikan yang memungkinkan terjadinya pembinaan karir tanpa batas, sehingga siapapun dapat mengelola birokrasi pendidikan. Nah, jika birokrasi pendidikan dikelola dengan cara pendekatan seperti ini, maka pengembangan pendidikan tidak akan pernah menunjukkan kinerja yang membanggakan dan memuaskan semua stakeholder. Kita perlu lulusan yang dari perindustrian, perlu lulusan dari yang non kependidikan supaya tahu apa yang dibutuhkan di masyarakat seperti apa. Tapi kalau khusus pendidikan, ya memang sih, ya ini saya sedikit mengkritik juga, walaupun memang Pak Menteri Nadiem Makarim itu memang lulusan luar negeri yang bisa membanggakan, tapi untuk dunia pendidikan saya kira pengalamannya masih perlu digali lagi. Karena memang ada beberapa aspek, kalau untuk manajemennya dia bagus, tapi kalau untuk kependidikan, contoh seperti misal di Kabupaten Semarang itu sendiri, kepala dinasnya dari perindustrian, ini piye
Terus kemarin sempat kepala dinasnya dari perdagangan. Ki, apakah pendidikan itu menggunakan sistem perdagangan kan ya tidak kan seperti itu kan cukup berbahaya harusnya memang makanya seorang guru pendidik itu adalah profesi karena dia dibutuhkan profesional di situ. Tapi kalau jadi guru itu bukan pekerjaan tapi dia adalah profesi seperti itu. Jadi memang butuh profesionalitas di situ. Tapi kalau mungkin dari bidang perdagangan itu memang kan pekerjaan dia yang dibutuhkan adalah skill dalam perdagangan dan lain-lain. Tapi kalau pendidikan itu adalah profesi dan profesi dalam pendidikan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, dia melalui proses yang berkelanjutan. Nah, kalau melihat menggampangkan dunia pendidikan itu hanya sebagai teoritis, yaitu yang sangat berbahaya. Alhasil, ya ini politisasi birokrasi pendidikan ujung-ujungnya. Nah, dan karena adanya politisasi birokrasi pendidikan ini, sehingga penghargaan terhadap profesi pendidikan itu masih sangat minim. Guru UMR ngeri-ngeri ya, tapi kalau di dunia pendidikan, wow, masih jauh dari harapan. Profesi pendidikan tidak akan pernah menggairahkan selama penghargaan yang diberikan masih belum menjanjikan dan memberikan prestisius bagi siapapun yang terlibat dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, baik secara material maupun non-material, perlu terus diupayakan peningkatan penghargaan bagi profesi pendidikan. Ya, oke. Guru, seorang pendidik itu adalah panggilan jiwa seperti itu. Tapi ya kita harus realistis juga. Kita punya keluarga dan kita punya diri sendiri untuk dikembangkan. Dan untuk saat ini, kecuali pemerintah memberikan fasilitas selalu peningkatan mutu pendidikan itu secara gratis, mungkin pelatihan-pelatihan secara gratis, tapi dalam kenyataannya pelatihan aja sekarang berbayar kan dan tidak murah seperti itu. Jadi nggak mau ikut pelatihan bagaimana gajinya aja tidak cukup kan sangat dilematis kan seperti itu. Malah justru yang aspek-aspek lain malah justru mungkin dari segi material mereka malah dicukupi, justru dalam dunia pendidikan malah kurang terlalu tercukupi. Nah itu yang menjadi alhasil menjadi kesenjangan sosial, dan yang lebih parah lagi untuk meningkatkan pendidikannya itu akan sangat susah. Kita kertas itu beli seperti itu, pulpen itu juga beli, tapi kalau tidak kuat untuk membeli pulpen lah mau bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Tapi kadang berbeda lagi kalau yang sertifikasi. Harusnya guru-guru sertifikasi itu memang sertifikasinya itu digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, tapi rata-rata ya tahu sendirilah. Soalnya gue tuh mobil dan lain-lain, harusnya dia untuk membeli laptop untuk meningkatkan mutu pendidikannya dia sendiri, mutunya mereka sendiri, tapi malah untuk membeli yang lain seperti itu. Itu memang masih ada kesenjangan dalam dunia pendidikan di internal pendidikan itu sendiri maupun di secara umum seperti itu. Dan yang keempat, mayoritas tenaga pendidikan belum menunjukkan keprofesionalan yang membanggakan. Itu ya karena aspek yang keempat ini masih ada sangkut pautnya terhadap penghargaan terhadap profesi pendidikan. Tidak ada penghargaan terhadap profesi pendidikan, alhasil kan mayoritas tenaga pendidikan kerja sak penake dhewe. Nah, itu yang berbahaya di situ.
Ya itu kan, ya kalau nggak mau jadi guru ya jangan jadi guru lah. Terus yang mau jadi guru siapa? Terus yang mau peduli terhadap pendidikan itu siapa? Nah, itu yang berbahaya. Yang kelima, kepedulian masyarakat bisnis dan industri yang masih masih rendah. Jadi pasar industri di sini yang masih rendah untuk uh, mengimplementasikan kebijakan pendidikan nampaknya tidak bisa lepas dari kepedulian masyarakat bisnis dan industri yang masih rendah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, mereka belum sepenuhnya menunjukkan dukungannya baik berupa dukungan material yang memadai maupun menyiapkan space untuk tempat melakukan praktek untuk mengirimkan tenaga ahlinya di tempat pendidikan. Jadi memang harus ada apa namanya, harus ada saling melengkapi di situ. Jadi bisa menggambarkan bahwasanya setelah anak itu belajar itu mereka nanti kedepannya itu ngapain. Nah, itu paling tidak sudah tahu arah kedepannya itu seperti apa. Nah, itu tambahan dari Pak Widi untuk kelompok 4. Silakan, tadi kelompok 4 masih ada waktu 15 menit ya. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kelompok 4, Mbak Nafisa. Iya Pak, Ya, pertanyaan dari Mas Hanifuddin akan dijawab oleh Mbak Afinda. Silakan Mbak Afinda. Baik, saya mewakili dari kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari Mas Hanifuddin ya. Tadi pertanyaannya, dalam kurikulum 2013 revisi itu terdapat penerapan 4C. Apakah penerapan dari 4C itu sesuai jika kita lihat siswa di Indonesia itu banyak yang malas, kurang pintar, tidak mau bersosialisasi? Nah, jadi dalam implementasinya kurikulum 2013 revisi itu kan menuntut guru untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 yaitu 4C pada peserta didik. Nah, dengan implementasi ini, dengan menerapkan 4C, itu membutuhkan kreativitas guru dalam menerapkan pembelajaran yang baik sehingga dapat diterima oleh peserta didik ya. Nah, untuk 4C sendiri itu kan tadi terdiri dari critical thinking, yang tujuan utamanya adalah mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah atau problem solving. Pola pikir yang kritis juga perlu diterapkan agar anak dapat melatih diri untuk mencari kebenaran dari setiap informasi yang didapatkannya. Kemudian ada creativity. Nah, creativity ini dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Kemudian ada collaboration. Collaboration di sini yaitu aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang diterapkan bersama. Lalu ada communication. Nah, communication di sini dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Nah, dengan ini berdasarkan pertanyaan apakah 4C itu sesuai jika diterapkan. Nah, menurut kelompok kami 4C ini sesuai ya untuk diterapkan bagi pembelajaran di Indonesia saat ini sesuai dengan pertanyaannya Mas Hanifuddin tadi. Karena dengan 4C ini juga dapat menjadikan langkah ke depannya bagi generasi penerus itu memberikan efek yang positif, seperti contohnya dalam collaboration itu kan menuntut kerjasama atau anak bisa dapat belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama dalam kelompok. Nah, itu bisa diterapkan untuk kedepannya sebagai bekal untuk generasi muda untuk bersosialisasi di masyarakat atau melakukan hal-hal lain. Nah, untuk anak yang malas atau kurang memperhatikan pembelajaran, itu kita kembali lagi kepada gurunya, karena pada kurikulum 2013 revisi ini kan menuntut kreativitas guru untuk menerapkan pembelajaran seperti apa di kelas. Nah, jadi apabila guru dapat menerapkan pembelajaran dengan mengintegrasikan 4C dengan baik, maka pembelajaran itu kan akan berjalan dengan baik dan menarik ya. Nah, ketika pembelajaran itu menarik, sehingga dapat membuat siswa itu tertarik dengan pembelajaran karena pembelajarannya itu menarik dan mudah ditangkap oleh siswa gitu ya. Nah,
untuk siswa-siswa yang malas atau sebelumnya kurang memperhatikan pembelajaran, mereka akan tertarik, wah pembelajarannya enak nih, seru. Nah, kayak gitu kan. Nah, mungkin dengan itu siswa akan sedikit demi sedikit mereka akan termotivasi dan akan menimbulkan atau meningkatkan semangat siswa dalam memperhatikan pembelajaran. Dengan itu, siswa yang sebelumnya malas, cuek, dan tidak peduli dengan pembelajaran akan menjadi termotivasi dan kemudian juga dapat meningkatkan hasil belajar bagi siswa. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Bila ada yang ingin menambahi bagi teman-teman, persilahkan. Ya, saya mohon izin untuk menambahkan, itu misalnya kalau di kurikulum yang sebelum-sebelumnya, itu kan berpikir kritis itu belum terlalu apa ya, belum terlalu dilaksanakan seperti diperintahkan seperti itu kan. Kalau kurikulum yang 2013 revisi yang menerapkan 4C itu sebenarnya menurut kelompok kami menjadi langkah baik bagi generasi sekarang untuk kedepannya. Misalnya tentang berpikir kritis. Peserta didik yang awalnya malas dia akan jadi apa ya, tertantang. Kita dituntut untuk berpikir kritis oleh guru. Jadi mau nggak mau harus dilakukan. Seperti itu kan. Awalnya adalah paksaan, misal dari guru karena peraturan kurikulum. Namun kedepannya peserta didik akan terbiasa berpikir kritis di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi itu bisa menjadi kelebihan peserta didik untuk kedepannya di masa depan akan menjadi orang yang lebih berpikir kritis. Misalnya seperti itu. Mungkin teman-teman yang ingin menambahkan, Mas Hanifuddin bagaimana? Oke, sebentar. Tak tambah dulu tentang berpikir kritis. Jadi pada awalnya kenapa kok adanya berpikir kritis? Karena memang kurikulum 2013 dan kedepannya itu memang didesain untuk pembelajaran bersifat konstruktivistik, di mana memang yang ditekankan adalah cara berpikirnya. Nah, bagaimana pendekatan untuk konstruktivistik itu sendiri itu salah satunya menggunakan hot study hacks, ordinary thinking skill atau keterampilan berpikir kritis, supaya memang dalam pembelajaran itu anak itu tidak sekedar menerima atau transferring ilmu saja, tapi mereka membangun pengetahuannya itu berdasarkan pengetahuan yang dia dapatkan, seperti itu. Itu jauh lebih apa namanya, lebih bermakna dan lebih nempel lah, maksudnya lebih nyantol jangka lama ketika pengetahuan itu mereka konstruksikan sendiri, mereka bangun sendiri dengan bahasa mereka sendiri tanpa mengurangi konsep asli yang sebenarnya itu seperti apa. Makanya Pak Widi selalu tahu soal-soalnya Pak Widi mengatakan menggunakan pendapat kalian, coba menggunakan bahasa kalian. Supaya apa? Mungkin buku-buku yang digunakan perguruan tinggi bahasanya udah sangat tinggi, tapi kan kita lebih enak menggunakan bahasa kita sendiri dalam memahami suatu konsep kan. Nah, makanya coba kalian nanti praktekkan adanya apa namanya mind mapping. Habis itu kalian belajarnya secara mind mapping, habis itu kalian rangkailah mind mapping konsep yang kalian gunakan untuk mind mapping itu kalian menggunakan bahasa sendiri. Saya kira kalian akan mempelajari konsep itu akan nyantol di otak dan diri kalian itu jauh lebih lama daripada kalian harus menerima teori yang seperti ini. Kecepatan adalah bla 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 bla. Kayak ngrungokke kuwi wis males apa namanya ngapal kayak, tapi kalau kalian menggunakan mind mapping dengan bahasa kalian sendiri itu akan lebih cepat dan lebih mudah untuk kalian pahami konsepnya itu seperti apa. Itu sebenarnya tidak ada alasan ini nanti untuk kalian skripsi bingung judul kurikulum 2013 ini,
menekankan pada penanaman karakter. Silakan kalian penelitian tentang penanaman karakter. Sangat banyak di dalamnya. Dan masih sangat luas. Karena penelitian tentang penanaman karakter itu masih sedikit. Silakan itu sebagai wis tak iklu lah kalian nanti untuk skripsi mulai buka-buka tentang penanaman karakter. Kalau untuk masalah konstruktivistik kalian bisa membuka penelitiannya suaminya Bu Eni, Pak Baskoro, itu beliau juga konstruktivistik, atau tesisnya Pak Widi, dicari aja di Google Widi Widayat tentang scaffolding, itu juga keluar, atau Pak Baskoro tentang scaffolding, itu silakan sebagai bahan acuan kalian untuk kedepannya itu bagaimana. Tidak ada alasan mencari judul skripsi susah ke depan ya. Kalau sampai ketahuan anak IPA mencari judul skripsi susah, wah lagi wingi pengembangan kurikulumnya piye. Nah itu kunci, tak kasih clue untuk skripsi kalian nanti pada masanya kalian itu adalah penanaman karakter. Kalau dulu Pak Widi penanaman karakter peduli lingkungan, karena memang permasalahan yang ada di Kabupaten Semarang adalah pencemaran lingkungan. Lala IPA ada pembelajaran tentang pencemaran lingkungan. Jadi karakter yang saya tanamkan di sekolahan di Kabupaten Semarang adalah karakter peduli lingkungan. Nah, cara berpikirnya seperti itu. Kalian juga besok seperti itu. Mungkin di tempatnya Mbak Livia, di sana mungkin Mbak Livia daerah mana? Apa, Pak? Rumahnya daerah mana? Rumahnya. Daerah Pati. Nah, daerah Pati di sana mungkin tentang apa? Sing rata-rata anu ya. Pekerjaannya di sana gimana daerah Pati itu? Kebanyakan petani. Nah, petani di situ. Nah, di situ mungkin di IPA yang ada pembelajaran tentang urusannya nanti kalau pertanian itu apa? Cangkok, Pak, mencangkok. Nah, contoh mencangkok atau apa. Nah, jadi di situ kalian menanamkan mungkin karakter tentang peduli lingkungan di situ bisa di situ, atau di mungkin apa penggunaan pestisida alami di situ untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan daripada nganu. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi tidak kalau mahasiswa Pak Widi bingung ngurusi judul skripsi, bingung tak tutup. karakter kebangsaan di Indonesia kan ada banyak, ada 10 kelihatan, 10 atau 15. Itu diteliti aja semua. Bisa. Tapi satu wae. Nah, itu nanti memang penelitiannya bersifat kualitatif. Enak kok penelitian kualitatif, ya rodok suwe tapi hitungannya kan sithik. Tinggal kalian pinter menganalisis dengan kata-kata itu bagaimana. Tapi kalau kuantitatif penelitiannya cepat, cuman hitungannya akeh. Kalau Pak Widi masih menyarankan jangan ke PTK karena memang kembali status kalian bukan seorang guru, kecuali Mbak Livia kalau sudah jadi guru silakan ambil judul PTK tidak apa-apa, tapi penelitiannya di kelasnya jenengan itu sendiri, nggak boleh di kelas yang lain. Seperti itu. Jadi karena yang tahu betul kelasnya kalian, kelas yang di kelas kalian itu ya kalian sendiri sebagai guru. Kalau mahasiswa, saya sebenarnya kurang setuju tentang PTK dilakukan oleh mahasiswa. Jadi memang karena dia belum jadi guru ya, kecuali kalau mahasiswa UT, universitas terbuka, rata-rata kan guru. Nah itu melakukan PTK it's okay, nggak apa-apa, dan memang penelitiannya biasanya di kelasnya mereka sendiri gitu. Karena yang tahu ya istilahnya seperti ini. Mbak Livia masih ada 2 menit ya. Mbak Livia sekolah nih biasa diajar oleh guru A, sekian lama diajar guru A, tiba-tiba digantilah ke guru B. Apa yang Anda rasakan? Apakah sama saja atau berbeda? Pasti berbeda, Pak. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau biasanya di guru mungkin menurut guru A, wah kelasku jadi males-males, Mbak. Tapi ternyata setelah kalian masuk, enggak, punya tanah aktif-aktif saja. Nah,
Itu yang mempengaruhi gurunya atau metodenya? Nah, salah satu memang guru itu sangat berpengaruh. Jadi pengen tahu apa namanya tindakan kita itu efektif atau enggak, harusnya standarnya harus sama. Gurunya podo, terus kita berinovasi tindakan yang baru. Oh ternyata ada peningkatan, berarti tindakan kita berarti sudah memang ada pengaruhnya. Tapi kalau sudah beda guru, wes beda. Jadi belum tentu yang menyebabkan perbedaan sikap si siswa itu di kelas itu belum tentu tindakannya, tapi bisa saja karena mungkin gurune ganteng kayak Mas Heri, ayu kayak Mbak Livia, sumringah kayak Mbak Alia kan, itu bisa juga mempengaruhi keaktifan siswa atau minat siswa dalam belajar di kelas tersebut kan. Nah, seperti itu. Ya koyo biasanya diajar guru A berarti ono guru PPL mlebu, berarti kan mesti sesuatu. Wow, guru ini nom ini. Nah, jadi mereka minat seperti itu. Nah, kadang ya faktor ngono kuwi sing perlu dibutuhkan. Jadi makanya kadang beberapa profesor juga mengatakan memang harus syarat melakukan PTK itu memang harusnya adalah guru. Itu adalah penelitian tindakan kelas dan dia harus tahu kelas itu. Dia punya kelas itu dan paham betul tentang kelas tersebut. Gitu ya. Nanti kedepannya kalau pengen berbincang-bincang tentang penelitian, Pak Widi buka kapan. Semoga semester depan kita bisa bertemu langsung. Oke, karena waktunya sudah cukup, pertanyaannya tadi dari siapa aja tuh? Sanipudin dan Mbak Widi. Oke, yang Pak Widi mau tak jawab sisan sih sudah apa-apa. Oke, silakan untuk kelompok 4 ditutup dulu untuk pertanyaannya. Presentasinya. Karena sesi tanya jawab sudah selesai dan waktu sudah menunjukkan pukul 10.21. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi untuk kelompok 4. Persiapkan kelompok 5 untuk presentasi selanjutnya. Kita ketemu lagi di minggu depan dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Tetap jaga imun kondisi supaya nanti kita semua sehat dan semester depan kita bisa bertemu seperti sedia kala lagi. Oke ya? Itu saja dari Pak Widi dan kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Iya.